Satu, dua, tiga. Bayangkan Anda selama 12 tahun mengenyam sistem pendidikan tradisional, lalu tiba-tiba lapangan pekerjaan Anda dihilangkan begitu saja oleh pemerintah dengan menghilangkan pabrik-pabrik karena guna menyelesaikan isu lingkungan. Oleh mengapa muncul status permasalahan dalam status quo, yaitu limbah yang dihasilkan oleh emisi pabrik dan kendaraan bermotor, teknologi yang belum memadai untuk menyelesaikan isu lingkungan, pengalih gunaan lahan tujuan industri, dan angka harapan hidup yang rendah akibat faktor lambatnya pemerataan pembangunan. Adapun kegagalan mekanisme yang ada adalah dana yang ada tidak mampu memenuhi penyelesaian isu lingkungan, masyarakat yang belum bisa menerima perubahan dari industri akibat pendidikan yang didapatkan adalah sistem pendidikan tradisional. Nah, untuk memaksimalkan penyelesaian isu lingkungan dibutuhkan aspek pemerintah dan masyarakat, sehingga susah untuk dijalankan jika masyarakat tidak peduli dengan turut menyumbang melalui emisi kendaraan bermotor. Maka kami dengan ini percaya bahwa negara berkembang seharusnya memprioritaskan ekonomi alih-alih masalah lingkungan. Kami mendukung, adapun karakterisasi yang ingin kami bawakan yaitu pemerintah negara berkembang di mana bersifat tidak stabil secara politik, bersifat industrialis, ingin menjual barang mentah dan menghasilkan SDM, punya sumber daya tapi belum bisa dikelola secara maksimal. Adapun aktor rentan yaitu tenaga kerja atau masyarakat, mayoritas buruh dengan gaji golongan menengah ke bawah, lahir dari sistem pendidikan tradisional yang berfokus pada kognitifnya saja tanpa afektif dan psikomotorik, sehingga mereka tidak lebih peduli terhadap isu lingkungan, serta menyumbang polusi melalui kendaraan bermotor pribadi. Kami mendukung MOSI karena status quo hanya akan memperburuk keadaan dan menghambat laju perkembangan perekonomian negara berkembang. Adapun yang ingin kami buktikan adalah mengapa hal tersebut dapat terjustifikasi oleh aktor rentan dan mengapa hal tersebut bisa memenuhi interest negara. Adapun mekanisme yang ingin kami bawakan yaitu tetap menjalankan sistem pendidikan tradisional guna menghasilkan sumber daya manusia untuk memenuhi pasar industri dan menjual barang mentah, dengan di waktu yang sama melakukan cabang carbon trading atau membayar kompensasi kepada negara yang memiliki luasan hutan yang besar atas polusi industrinya. Dan sudah dilakukan pada status quo bahwa negara berkembang seperti Indonesia misalnya membayar $3 juta untuk sehektar tiap tahunnya. Hal tersebut per hektar tiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjustifikasi karena kepedulian masyarakat yang berfokus pada ekonomi individual, bukan pada isu lingkungan. Mereka juga turut menyumbang emisi melalui kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor menjadi daya jual yang tinggi di negara berkembang dan transportasi umum yang belum memadai. Hal tersebut mereka lakukan mungkin dilakukan karena dana yang dikeluarkan lebih sedikit untuk carbon trading ketimbang menyelesaikan isu lingkungan, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap aktor rentan yaitu masyarakat, sehingga ekonomi kuat dan pemerataan pembangunan terfokuskan. Disclaimer, mekanisme diterapkan hingga pada saatnya pemerataan pembangunan selesai, pemerataan stabil dan mampu bersaing dengan negara maju selain menjual SDM dan barang mentah. Namun nilai kepedulian secara sosial tetap ada, hanyalah persaingan secara material atau ekonomi saja sebagai negara industrialis kapitalis. Adapun dua argumen yang ingin kami bawakan yaitu probabilitas hidup tenaga kerja masyarakat yang lebih tinggi dan argumen yang kedua itu memajukan bangsa. Dewan juri yang terhormat, tindakan tersebut dapat terjustifikasi oleh masyarakatnya sendiri karena masyarakat yang ada adalah hasil dari sistem pendidikan tradisional yang diciptakan oleh pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan hanya kecerdasan kognitif saja. Berbeda dengan negara maju yang diajarkan afektif yang menjadikannya lebih peduli terhadap isu terkait. Kalaupun emisi pabrik dan penggunaan lahan adalah hal yang buruk, setidaknya probabilitas mereka bisa bertahan hidup akan lebih tinggi karena mereka hidup dari gaji tersebut. Bayangkan Dewan Juri sekalian tidak membuli kasus kami, maka skenario terburuk lawan akan menjadi lebih buruk. Dengan menghilangkan industri, mereka belum siap untuk bekerja seperti negara maju, contohnya untuk kerja kantoran. Sehingga dengan menjaga lingkungan industri untuk sementara waktu sampai selesai pemerataan pembangunan akan memenuhi kebutuhan mereka bertahan hidup di pasar industri. Bersifat progresif atau perlu waktu untuk bisa berubah, dan lawan harus bisa menjawab bagaimana aktor rentan yaitu di sini adalah masyarakat lulusan sistem pendidikan tradisional bisa bertahan hidup ketika penyumbang isu lingkungan terbesar adalah pabrik-pabrik dan itu dihilangkan. Yang kedua, Dewan Juri sekalian, bukannya dalam status quo pemerintah tidak melakukan inovasi, tetapi sudah, namun belum maksimal seperti transportasi umum atau membangun kota-kota metropolitan di berbagai daerah. Setelah pemerataan pembangunan selesai, pemerintah bisa mentransmigrasi penduduk terpusat di industrialis ke daerah-daerah lain yang sudah memiliki kota metropolitan
yang sumber ekonominya adalah selain dari industrial. Mereka bisa disekolahkan kembali di mungkin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta untuk menerima pendidikan afektif dan psikomotorik yang belum mereka dapatkan sebelumnya agar negara tersebut dapat transisi ke negara maju. Jangka panjangnya negara tersebut mulai menghilangkan secara perlahan industrialisasi dan ini dan mereka tidak akan lagi menjual sumber daya manusia mereka lagi secara kuantitas, namun secara kualitas melalui afektif dan psikomotorik. Mereka juga tidak akan lagi menjual barang-barang mentah sumber daya alam jika sumber daya alam yang ada itu terbatas atau bahkan habis. Dan ini hanya eksklusif atau dapat mungkin terjadi di kami karena kami dapat memenuhi kebutuhan sekarang, yaitu gaji para lulusan sistem pendidikan tradisional dan syarat untuk menjadi negara maju nantinya agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Bayangkan Dewan Juri sekalian, bahwasanya tidak ada negara satupun di dunia ini yang sebenarnya sudah mengalami transisi ke negara dengan energi hijau. Mereka membayar media dengan melakukan post-truth atau fakta setengah mengatakan bahwa mereka sudah mengalami transisi hijau, padahal mereka tidak bisa meninggalkan yang namanya industrialisasi dan energi tidak terbarukan. Namun mereka lakukan itu agar bisa menjadi negara yang maju, sehingga jika di dunia ini belum ada negara yang maju, untuk apa negara berkembang yang masih belum stabil itu memfokuskan pada isu lingkungan yang masyarakatnya sendiri tidak peduli. Jadi dapat kami simpulkan, kami bisa membuktikan bahwa pembuktian kami dan lawan harus bisa menjawab pertanyaan kami dan atau argumen kami akan berdiri dan kami masih bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.